Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desta Yolandi. Di sini saya bersama dengan teman-teman kelompok saya, yakni Mbak Devi, Mbak Umi Kulsum, serta Mbak Yunita, akan menjelaskan mengenai penelitian ex post facto dan penelitian fenomenologi. Yang pertama adalah pengertian dari penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto terdiri dari 3 kata, yakni ex yang artinya observasi, post yang artinya setelah, dan facto yang artinya fakta atau kejadian. Jadi, penelitian ex post facto menurut Karsel 2018 halaman 80 sampai dengan 81 adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi guna mengetahui hubungan sebab akibat atau faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Kemudian, menurut Hermawan 2019 halaman 42, penelitian ex post facto adalah sebuah penelitian yang meneliti hubungan sebab akibat dengan didasarkan pada kajian teoritis serta tidak dimanipulasi oleh peneliti. Selanjutnya, menurut Siregar 2013 halaman 4, penelitian ex post facto adalah penelitian atau penyelidikan secara sistematik di mana peneliti tidak memiliki kontrol langsung terhadap variabel bebas serta tidak ada manipulasi yang dilakukan karena fenomena sulit untuk dimanipulasi. Jadi, dari ketiga pengertian tadi, penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti sebuah peristiwa yang telah terjadi secara sistematik untuk mengetahui sebab akibat atau faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian ini didasarkan pada kajian teoritis di mana peneliti tidak melakukan kontrol secara langsung karena kejadian sulit dimanipulasi atau diberikan perlakuan. Selanjutnya adalah karakteristik dari penelitian ex post facto. Jadi, di sini saya mengambil kesimpulan dari 3 ahli. Yang pertama, penelitian ex post facto meneliti peristiwa yang telah terjadi dengan menentukan variabel terikat terlebih dahulu. Nah, artinya dalam penelitian ini variabel terikat ditentukan, kemudian baru ada variabel bebas. Yang kedua, memeriksa hubungan sehingga mengetahui faktor-faktor penyebab. Di sini penelitian ex post facto itu meneliti hubungan antara variabel terikat dengan variabel yang lainnya sehingga didapatkan data berupa faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, menggunakan logika. Penelitian ex post facto adalah penelitian yang meneliti sebuah hubungan sehingga membutuhkan logika. Tidak hanya itu, pada penelitian ini juga perlu adanya mengkaji sebuah teori. Selanjutnya yang keempat adalah memberikan dukungan pada hipotesis yang berbeda bahkan kontradiktif. Dan yang terakhir, bersifat fleksibel sehingga hipotesis sesuai dengan preferensi pribadi. Artinya, pada sebuah penelitian ex post facto, hipotesis yang ada dalam penelitian ini sesuai dengan keinginan dari peneliti. Langkah-langkah penelitian ex post facto secara garis besar meliputi penentuan masalah. Penentuan masalah ini dimulai dari penentuan variabel terikat. Setelah itu, baru mencari survei literatur.
Survei literatur ini digunakan untuk mengetahui hubungan ataupun penyebab dari variabel terikat itu tadi. Setelah itu baru membuat hipotesis. Setelah membuat hipotesis, baru memilih subjek dan lokasi penelitian, kemudian menentukan metode pengumpulan data, lalu menguji alat pengumpulan data, mengumpulkan data, analisis data. Analisis data ini masih berbentuk angka, lalu data tersebut diinterpretasikan dalam bahasa yang jelas. Selanjutnya, untuk contoh judul penelitian ex post facto ada beberapa, yaitu hubungan antara pemberian dukungan sosial orang tua dengan disiplin belajar siswa kelas 3 SD negeri se-Indonesia. Lalu ada juga pengaruh pola asuh orang tua terhadap minat baca dan intensitas membaca siswa SD negeri se-Indonesia. Yang ketiga, pengaruh kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kecerdasan emosional guru kelas terhadap keterampilan interpersonal siswa SD negeri se-Indonesia. Dari judul yang ketiga, kita bisa mengamati kalau subjek penelitian ini adalah siswa SD negeri. Lalu untuk lokasinya adalah di Indonesia. Jadi siswa SD negeri yang berada di Indonesia. Begitu. Selanjutnya, untuk variabel terikatnya adalah keterampilan interpersonal. Untuk variabel bebasnya ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kecerdasan emosional guru kelas. Saya juga akan memaparkan pertanyaan penelitian dan juga hipotesis untuk contoh judul yang ketiga. Dimulai dari pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini meliputi ketiga variabel bebas dan juga variabel terikat. Jadi pertanyaan penelitian yang pertama adalah bagaimana pengaruh kompetensi kepribadian guru kelas terhadap keterampilan interpersonal siswa SD negeri se-Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh kompetensi sosial, ini sudah berubah variabelnya, guru kelas terhadap keterampilan interpersonal siswa SD negeri se-Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kecerdasan emosional guru kelas terhadap keterampilan interpersonal siswa SD negeri se-Indonesia. Yang keempat, bagaimana pengaruh kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kecerdasan emosional guru kelas secara simultan, nah ini penting, terhadap keterampilan interpersonal siswa SD negeri se-Indonesia. Untuk hipotesisnya, yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi kepribadian guru kelas terhadap keterampilan interpersonal siswa SD negeri se-Indonesia. Yang kedua, variabel bebasnya diubah menjadi kompetensi sosial guru kelas terhadap keterampilan interpersonal siswa SD. Lalu yang ketiga, variabelnya diubah lagi menjadi kecerdasan emosional guru kelas terhadap keterampilan interpersonal siswa SD. Yang keempat, menjadi terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kecerdasan emosional guru kelas secara bersama-sama terhadap keterampilan interpersonal siswa SD negeri se-Indonesia. Setelah menentukan hipotesis, kemudian menguji validitas dan reliabilitas alat pengumpulan data. Selanjutnya, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan salah satu metode dalam pendekatan penelitian kualitatif, yaitu fenomenologi. Secara bahasa, fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata painomenon yang artinya segala sesuatu yang tampak atau terlihat, dan juga berasal dari kata logos yang berarti ilmu. Kemudian, seorang filsuf dari Jerman yaitu Husserl dan sekaligus menjadi pencetus pertama kali metode penelitian fenomenologi mendefinisikan fenomenologi menjadi dua pengertian. Yang pertama, fenomenologi adalah sebuah pengalaman yang subjektif atau fenomenologikal. Dan yang kedua adalah fenomenologi merupakan sebuah studi tentang kesadaran seseorang.
Jadi secara sederhananya kita dapat mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan fenomenologi adalah suatu studi yang berupaya untuk menganalisis secara deskriptif dan juga secara introspektif tentang segala bentuk kesadaran manusia dan pengalamannya, baik itu dalam aspek indrawi, aspek estetis, ataupun aspek religius dan aspek-aspek lainnya. Dalam penelitian fenomenologi terdapat 4 karakteristik, yaitu deskripsi, reduksi, esensi, dan intensionalitas. Untuk karakteristik yang pertama, yaitu reduksi, bahwa dalam penelitian fenomenologi bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena atau peristiwa sebagaimana adanya, atau sesuai dengan apa yang terjadi di realitasnya. Kemudian yang kedua, yaitu reduksi, bahwa dalam penelitian fenomenologi terdapat suatu proses di mana asumsi atau prasangka seorang peneliti itu ditunda agar tidak mencemari hasil dari pengamatan, sehingga data yang diperoleh bersifat objektif. Kemudian yang ketiga yaitu esensi, di mana dalam penelitian fenomenologi mendeskripsikan sebuah makna inti dari pengalaman individu dalam fenomena yang terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu intensionalitas, bahwa dalam karakteristik ini terdapat 2 konsep, yaitu neoma dan neosis. Neoma sendiri merupakan sebuah pernyataan objektif dari perilaku atau pengalaman yang realitas, sedangkan neosis adalah refleksi subjektif atau kesadaran dari pernyataan yang objektif. Jadi maksudnya dalam intensionalitas ini adalah terdapat hubungan antara perilaku atau pengalaman yang objektif dengan pernyataan yang objektif. Jadi antara pernyataan dan juga perilaku itu berkesinambungan, tidak saling bertentangan. Langkah penelitian yang pertama, menentukan fenomena. Menentukan fenomena yang menjadi fokus penelitian memerlukan beberapa pertimbangan, antara lain keefektifan fenomenologi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena, dan peran peneliti dalam mentransformasikan data dari partisipan menjadi gambaran yang murni dan utuh atas suatu fenomena. Langkah kedua, pengumpulan data. Proses pengumpulan data meliputi proses pemilihan partisipan atau sampel dan metode pengumpulan data. Pada umumnya, fenomenologi menggunakan teknik purpose sampling, di mana setiap orang yang mempunyai pengalaman tentang fenomena yang sedang diteliti berhak untuk menjadi partisipan. Teknik pengumpulan data yang sering dilakukan adalah wawancara. Langkah ketiga, perlakuan dan analisis data. Analisis data didahului dengan proses transkripsi hasil wawancara secara verbal. Setiap transkrip diberi identitas, diperiksa keakuratannya, dan dianalisis. Langkah keempat, studi literatur. Setelah proses analisis data selesai, maka peneliti melakukan studi literatur secara mendalam untuk mengetahui hubungan dan posisi hasil penelitian terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Langkah kelima, mempertahankan kebenaran hasil penelitian. Seperti halnya penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif juga menuntut adanya validitas dan reliabilitas. Langkah terakhir, pertimbangan etik. Pertimbangan etik yang harus diperhatikan meliputi pemberian informasi tentang sifat penelitian, keikutsertaan yang bersifat sukarela, izin untuk merekam interview, kerahasiaan identitas partisipan baik pada rekaman, transkrip maupun deskripsi lengkap. Contoh judul penelitian. Yang pertama, pengalaman menyelesaikan tesis selama pandemi COVID-19, studi fenomenologis pada mahasiswa pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan, mengkaji dan menganalisa fenomena menyelesaikan tesis selama pandemi COVID-19 pada mahasiswa pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Pertanyaan penelitian, bagaimana pengalaman menyelesaikan tesis selama pandemi COVID-19 pada mahasiswa pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta?
Subjek atau partisipan. Jumlah partisipan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang dipilih menggunakan purpose sampling dengan kriteria mahasiswa pascasarjana pendidikan dasar yang sedang mengambil tesis. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis fenomenologis interpretatif. Teknik analisis yang digunakan untuk mengungkapkan pengalaman dan makna subjektif dari subjek pandang partisipan. Judul yang kedua, pengambilan keputusan jenis penelitian tesis studi fenomenologis pada mahasiswa pascasarjana pendidikan dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan, mengkaji dan menganalisa fenomena pengambilan keputusan jenis penelitian tesis pada mahasiswa pascasarjana pendidikan dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Pertanyaan penelitian, bagaimana pengambilan keputusan jenis penelitian tesis pada mahasiswa pascasarjana pendidikan dasar Universitas Negeri Yogyakarta? Subjek atau partisipan. Jumlah partisipan dalam penelitian berjumlah 8 orang yang dipilih menggunakan purpose sampling dengan kriteria mahasiswa pascasarjana yang sedang mengambil tesis. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis fenomenologis interpretatif. Terima kasih.